Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Selamat menyimak ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pencemaran lingkungan. Nah, apa hubungannya dengan perubahan lingkungan? Jadi hubungannya ketika lingkungan tersebut sudah tercemar, otomatis terjadilah yang namanya perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini menyebabkan lingkungan tersebut menjadi tidak seimbang yang bisa membuat komponen-komponen di dalam lingkungannya pun tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa sih pencemaran itu? Pencemaran itu merupakan masuknya atau dimasukkannya semua benda atau makhluk hidup atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai tidak berfungsi dengan baik. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang zat yang mencemari lingkungan. Nah, zat yang mencemari lingkungan itu disebut dengan polutan. Jadi, polutan itu merupakan semua yang menimbulkan efek penurunan kualitas suatu lingkungan hingga si lingkungan ini tidak berfungsi sebagaimana diperuntukannya. Intinya, komponen-komponen di dalam lingkungan tersebut menjadi terganggu. Lingkungan yang dikatakan tercemar itu jika kadar polutan dalam benda atau lingkungan tersebut melebihi ambang batas dari yang ditolerir oleh lingkungannya. Oke, tadi kita bahas tentang polutan atau zat pencemar. Nah, berdasarkan zat pencemarnya, pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3. Ada pencemaran fisik, ada pencemaran kimiawi, dan ada pencemaran biologis. Nah, kalau pencemaran fisik itu kita bisa melihat bentuknya. Misalnya ada yang berbentuk zat cair, zat padat, maupun zat gas. Misalnya berbentuk zat cair kayak limbah-limbah cair, atau berbentuk zat padat seperti botol plastik, styrofoam, kaleng, kaca, dan sebagainya. Kayak gas, misalnya gas CO2, gas karbon monoksida, itu masuk ke pencemaran fisik. Nah, kalau pencemaran kimiawi, ini pencemaran yang bentuknya zat kimia, baik organik maupun anorganik. Contoh yang paling umumnya misalnya limbah merkuri, limbah radioaktif, atau limbah plastik yang mengandung kandungan kimiawi. Yang ketiga adalah pencemaran biologis, di mana pencemaran ini masuknya merupakan pencemaran dari masuknya makhluk hidup yang dapat memicu berbagai penyakit, misalnya bakteri. Nah, contoh umumnya adalah bakteri Escherichia coli yang masuk ke perairan yang bisa menyebabkan wabah penyakit seperti diare. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam pencemaran berdasarkan lingkungan yang terkena pencemarannya. Nah, ini ada 4 macam. Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran suara. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pencemaran udara. Yang pertama kita akan bahas mengenai pencemaran udara. Kita harus tahu dulu sebenarnya di udara kita ini terdapat gas apa saja. Nah, di bumi kita ini terdapat yang namanya atmosfer. Di atmosfer ini terdapat gas-gas alamiah yang memang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, kurang lebih ya, 0,93 gas argon, 0,032 gas karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas lainnya. Nah, namun jika komposisi atmosfer di bumi ini sudah tidak sesuai lagi, maksudnya ada zat-zat lain yang masuk ke dalam atmosfer yang menyebabkan
atmosfer ini sudah tidak sesuai lagi, komposisinya sudah tidak sesuai lagi, maka itu yang menyebabkan pencemaran udara. Nah, zat seperti apa sih yang membuat pencemaran udara? Ini ada macam-macam, diantaranya ada gas karbon monoksida, ada nitrogen oksida, ada gas CFC, ada gas O3, ada gas rumah kaca atau H2O, CO2, CH4, O3, dan NO. Nah, ini jika sudah melebihi ambang batas, itulah yang akan menyebabkan pencemaran udara. Kita akan bahas satu-satu zat penyebab pencemaran udara. Nah, yang pertama adalah karbon monoksida. Jadi karbon monoksida atau CO ini merupakan gas yang tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, dan tidak memiliki warna. Jadi tidak terlihat, ya. Nah, karbon monoksida ini merupakan gas yang dihasilkan dari sisa pembakaran kendaraan bermotor yang tidak sempurna, misalnya dari mesin mobil, ya. Nah, dia bisa menyebabkan apa? Ini lebih ke membahayakan ke kesehatan manusia, gangguan kesehatan, karena karbon monoksida ini bisa berikatan kuat dengan hemoglobin atau sel darah, hemoglobin yang terdapat di sel darah merah, sehingga tubuh akan kekurangan oksigen. Yang kedua ada nitrogen oksida. Nah, secara alamiah dia kan dihasilkannya oleh pada saat proses fiksasi nitrogen. Nah, sebenarnya apabila komposisinya tidak terlalu banyak atau dalam jumlah sedikit itu tidak berbahaya. Tapi ketika komposisinya melebihi ambang batas itu yang menyebabkan berbahaya. Nah, nitrogen dioksida ini bisa menyebabkan hujan asam. Nah, biasanya ini terdapat banyak di daerah-daerah industri, ya, daerah-daerah kota-kota yang banyak pabrik-pabriknya. Yang selanjutnya adalah gas CFC atau freon. Ini biasanya terdapat pada pendingin ruangan, kulkas, ya. Nah, gas CFC ini dampaknya ini bisa menipiskan atau membuat tipis lapisan ozon di atmosfer. Seperti yang kita tahu, lapisan ozon itu kan berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, bayangkan kalau semakin menipis lapisan ozonnya, otomatis bumi kita perlindungannya semakin sedikit. Lalu ada O3. Sebenarnya O3 ini disebut pencemaran sekunder apabila bercampur dengan pencemar primer, ya. Lalu ada lagi gas rumah kaca. Ini lebih ke biasanya lebih diartikannya ke gas CO2 ya, yang menyebabkan global warming atau pemanasan global, menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Tadi kita sudah bahas zat-zat pencemar pada pencemaran udara. Nah, sumbernya dari mana sih itu? Nah, sumbernya ini sebenarnya ada dua macam. Ada yang bersumber pada pencemaran udara secara alamiah. Memang secara alamiah karena faktor lingkungannya. Nah, di sini misalnya pada letusan gunung berapi yang banyak mengeluarkan gas pencemar. Bisa juga kebakaran hutan, tapi kebakaran hutan yang memang alamiah karena kemarau panjang misalnya. Lalu proses nitrifikasi dan denitrifikasi biologi. Tapi ini sebenarnya lebih ke pencemaran sekunder kalau nitrifikasi dan denitrifikasi, karena dihasilkannya pun tidak terlalu banyak. Nah, akan menjadi banyak ketika diimbangi dengan pencemaran yang berasal dari ulah manusia, ya, ulah makhluk hidup. Nah, yang kedua, sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Nah, ini biasanya mulai dari transportasi, emisi pabrik, ya, limbah-limbah rumah tangga, misalnya pembakaran sampah dan sebagainya, itu pencemaran udara yang berasal dari manusia. Nah, apa saja zatnya? Kayak karbon monoksida, oksida sulfur atau oksida nitrogen, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang dampak pencemaran udara. Nah, dampak pencemaran udara ini kita sudah merasakannya,
ya sudah merasakannya. Dan yang paling terasa ini yang pertama adalah global warming atau pemanasan global. Nah, pemanasan global ini kita merasakan bahwa suhu bumi ini semakin panas. Nah, ini disebabkan karena adanya efek rumah kaca atau gas CO2 yang menumpuk di atmosfer sehingga panas bumi tidak dipantulkan kembali oleh bumi dan terperangkap di atmosfer sehingga bumi semakin panas. Itu juga yang menyebabkan menaiknya permukaan air karena mencairnya es di kutub utara. Lalu ada lagi perubahan iklim ya dengan musim yang sudah tidak menentu lagi. Nah, itu dampak dari penyemaran udara. Ada lagi hujan asam. Nah, hujan asam ini biasanya terjadi pada lingkungan industri atau pada kota-kota yang memiliki industri yang tinggi dan tidak terkendali. Dan yang selanjutnya adalah kerusakan lapisan ozon. Nah, kalau kerusakan lapisan ozon ini, sebenarnya kan ozon itu fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi matahari. Nah, kalau misalnya ozonnya rusak atau ozonnya menipis karena tadi freon ya, gas CFC, itu bisa menyebabkan bumi kita banyak sekali radiasi sinar ultraviolet yang bisa mengganggu kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang pencemaran udara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran air. Nah, air ini merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk makhluk hidup karena memang kita lihat dari komposisinya pun di bumi kita ini 70%-nya adalah air. Nah, bagaimana kalau air sudah tercemar? Nah, ini akan mempengaruhi proses atau kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, kita akan bahas di sini. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya. Nah, uji pencemaran air dapat dilakukan melalui 3 parameter. Yang pertama parameter fisik ya. Jadi parameter fisik ini kayak meliputi kandungan partikel zat padatnya atau zat padat larutnya, pada keruhannya, keruh apa tidak, lalu warnanya ya, lalu ada baunya, berbau apa tidak, suhunya, suhu ruang kah, suhu normal, suhunya panas atau dingin, dan pH-nya asam atau basa. Yang pasti kalian sudah tahu kalau air yang bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak pH-nya pun tidak asam maupun basa ya. Yang kedua ada parameter kimia. Nah, parameter kimia ini ada 3. Ada BOD atau biochemical oxygen demand, ada COD chemical oxygen demand, dan DO dissolved oxygen. Nah, yang mana BOD ini merupakan kebutuhan oksigen biologis atau jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme dalam air untuk menguraikan bahan organik ya. Misalnya kayak kalian buang sampah sayuran ke air. Nah, kalau misalnya si kandungan BOD pada airnya itu cukup, nah si mikroorganisme ini bisa menggunakannya untuk melarutkan menguraikan bahan organik. Nah, itu BOD. Nah, nilai BOD ini diperoleh dari selisih oksigen terlarut awal dengan oksigen terlarut akhir, biasanya setelah 5 hari pengamatan. Jadi semakin besar nilai BOD, tingkat pencemaran airnya semakin tinggi. Itu parameternya ya. Lalu ada lagi COD atau kebutuhan oksigen kimiawi, merupakan jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan seluruh bahan organik yang terkandung dalam air melalui reaksi kimia. Lalu ada lagi DO atau
kadar oksigen yang terlarut dalam air. Nah, semakin kecil nilai DO, maka tingkat pencemaran airnya semakin tinggi. Ya. Nah, yang ketiga ada parameter biologis. Nah, digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis limbah yang menyebabkan pencemaran air. Nah, yang pertama adalah limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini ada dua jenis, ada limbah organik, ada limbah anorganik. Nah, kalau limbah organik ini misalnya kayak sisa bahan makanan, kamu misalnya buang sisa makanan ke sungai atau ke solokan air, lalu ada tinja atau feses ya, dan ada urin. Nah, itu masuk limbah rumah tangga organik. Nah, kalau anorganik misalnya kayak plastik, kertas, kaca atau deterjen, itu limbah rumah tangga anorganik. Yang kedua ada limbah industri. Nah, ini kalau limbah industri ini berasal dari kegiatan industri, biasanya lebih ke kandungan zat kimiawi atau logam berat ya, itu untuk limbah industri. Yang ketiga ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian yang dimaksud itu yaitu limbah yang dihasilkan saat mengolah lahan pertanian. Misalnya berupa penggunaan pupuk anorganik atau berupa pestisida. Nah, pencemaran air oleh pupuk dan pestisida dapat menyebabkan kematian pada organisme air. Nah, itu limbah pertanian. Yang keempat adalah sampah. Nah, sampah-sampah ini biasanya cenderung sebenarnya masuk ke limbah rumah tangga sih ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sampah rumah tangga, air dibuang ke sungai, itu bisa menyebabkan pencemaran air. Dan selanjutnya ini adalah dampak dari pencemaran air. Yang pertama adalah menurunkan kadar oksigen di air. Nah, dengan menurunnya kadar oksigen akibat limbah atau zat pencemar pada air menyebabkan tumbuhan air tidak bisa berfotosintesis ya. Jadi tumbuhannya bisa mati. Nah, kalau tumbuhan mati berarti akan merusak ekosistem air. Nah, itu hubungannya dengan merusak ekosistem air. Lalu ketika penurunan oksigen karena limbah rumah tangga, banyaknya zat-zat organik yang terkandung pada limbah, tadi kan ada limbah rumah tangga itu atau limbah pertanian itu kan sifatnya organik misalnya. Misalnya seperti pupuk-pupuk atau dan limbah-limbah yang lainnya, ini bisa meningkatkan unsur hara pada air yang mengakibatkan menumpuknya tumbuhan eceng gondok atau yang disebut dengan eutrofikasi ya, eutrofikasi. Jadi air itu tertutup oleh tumbuhan eceng gondok. Nah, yang ketiga ada pencemaran air menyebabkan wabah penyakit. Ini lebih ke pencemaran biologisnya, misalnya karena adanya bakteri ya, bakteri Escherichia coli atau adanya kolera, penyakit kolera, penyakit diare, itu disebabkan oleh wabah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Lalu yang terakhir ada mengganggu pemandangan. Ini lebih ke estetikanya. Kalau kita melihat sungai yang kotor itu rasanya tidak nyaman ya, karena adanya pencemaran. Nah, ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah, baik itu berupa padatan maupun cairan. Pencemaran tanah ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung ini terjadi bila zat pencemar langsung mencemari tanah. Contohnya ada kayak penggunaan insektisida, fungisida, atau herbisida. Lalu ada penggunaan DDT dan pupuk kimiawi yang secara berlebihan hingga bisa mencemari tanah. Nah,
Ada juga pencemaran tidak langsung, maksudnya dia pakai perantara. Misalnya pencemaran ini sebenarnya pencemaran air dan udara, tapi masuk ke dalam tanah. Contohnya limbah domestik dan industri yang dibuang ke perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah. Itu pencemaran tanah secara tidak langsung. Pencemaran juga tadi kan sudah dijelaskan bisa dalam bentuk padatan maupun cair, ya, maupun air. Nah, di sini Ibu kasih contoh beberapa pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai. Ini biasanya lebih ke padatan, misalnya plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng. Kamu bisa buktikan ketika ada plastik yang dibenamkan di dalam tanah itu sampai penguraiannya itu membutuhkan ratusan tahun, ya. Bahkan dari plastik yang puluhan tahun itu ketika di dalam tanah, dikubur dalam tanah, itu akan masih tetap utuh, tidak akan terurai. Begitupun kaca dan styrofoam, juga kaleng. Nah, dampaknya apa sih pencemaran tanah ini? Yang pertama sudah pasti mematikan organisme di dalam tanah. Ya, kalau organisme seperti cacing misalnya di dalam tanah itu mati, itu akan mengganggu porositas atau kesuburan tanah. Tanahnya menjadi tidak subur sehingga tidak bisa digunakan untuk pemanfaatan kehidupan manusia, misalnya untuk pertanian. Itu dampak dari pencemaran tanah. Terakhir ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini sih sebenarnya lebih ke mengganggu ke kesehatan manusia atau merusak pendengaran manusia atau makhluk hidup. Nah, pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan merusak pendengaran manusia karena telinga kita ini mempunyai ambang batas suara yang bisa diterima. Nah, kalau melebihi ambang batasnya itu bisa merusak pendengaran. Nah, pencemaran suara ini ada 4 jenis. Yang pertama ada kebisingan impulsif atau kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Misalnya kayak suara petasan, ya, suara tembakan senjata atau suara petir. Itu masuk ke kebisingan impulsif. Yang kedua ada kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan impulsif yang terjadi terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong. Ini contohnya suara palu yang dipukulkan terus-menerus. Lalu yang ketiga ada kebisingan semi kontinu. Nah, ini merupakan kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalanan atau suara pesawat terbang yang sedang melintas. Nah, dan yang keempat ada kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Nah, contohnya suara mesin pabrik. Itu kebisingan kontinu. Nah, kebisingan kontinu terutama yang berintensitas tinggi dapat menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Suara yang seperti apa sih yang bisa menyebabkan kebisingan atau pencemaran suara? Nah, makhluk hidup ini bisa menerima suara itu di bawah 80 dB atau desibel. Nah, frekuensinya. Cuman ini nggak patan ya. Ada beberapa sumber juga yang menyebutkan tidak lebih dari 50 desibel. Nah, ketika kita menerima suara lebih dari ambang batas 80 atau 50 desibel, itu yang akan menyebabkan kebisingan. Nah, menyebabkan kerusakan pada pendengaran. Apa sih alat yang mengukurnya? Ini bisa disebut alatnya untuk mengukur desibelnya ini ada SAM, Sound Level Meter, untuk mengukur desibel suatu suara. Nah, kalau sudah melebihi ambang batas itu apa yang terjadi? Ini bisa menyebabkan gangguan psikologis, contohnya gangguan kesulitan konsentrasi. Coba bayangkan, kamu dalam panas terik, lalu mendengar suara-suara bising, kamu sedang belajar, itu akan kesulitan untuk konsentrasi. Nah, lalu ada juga gangguan fisiologis, sakit kepala, ya, pusing. Kalau kita dengar suara yang terlalu bising itu biasanya pusing.
Nah, tapi ini tergantung pada tingkat kenyaringan suara dan lamanya telinga menerima kebisingan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang pencemaran lingkungan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah pencemaran lingkungan ini masuk ke dalam rantai makanan? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, pencemaran lingkungan yang tadi air, udara, tanah, ya kalau suara mungkin tidak terlalu menonjol untuk di lingkungannya ya. Itu bisa masuk ke dalam rantai makanan dan bisa terakumulasi. Ya, di sini bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat terurai di lingkungan dapat masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Gitu. Contohnya adalah DDT, dikloro-difenyl trichloroethane tanah atau yang biasanya digunakan dalam pertanian. Nah, residunya itu tetap berada di dalam air atau dalam tanah. Nah, kalau misalnya terserap oleh ganggang atau tumbuhan, itu nanti kan ganggang masuk dimakan oleh zooplankton ya, si ganggang fitoplankton ini makan oleh zooplankton. Nanti residu DDT-nya ini akan masuk ke zooplankton, lalu seterusnya sampai ke tingkat rantai makanan tertinggi. Nah, DDT juga tidak dapat terurai oleh reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dia terus akan tersalurkan. Nah, pada setiap tingkat tropik akan terjadi peningkatan. Ini yang bahaya. Jadi peningkatan akumulasi dari si DDT tersebut. Misalnya kalau dalam ganggang itu hanya sedikit, nanti ketika ketika rantai makanan puncak itu menjadi lebih banyak akumulasinya. Nah, proses peningkatan akumulasi bahan pencemar ini terjadi melalui rantai makanan disebut biomagnifikasi. Nah, itu konsentrasi bahan pencemar dinyatakan dalam 1 ppm atau part per million, yaitu perbandingan bagian dalam 1 juta bagian lainnya. Nah, ini contohnya bahan pencemar DDT yang masuk ke dalam rantai makanan. Nah, kalian bisa lihat ini pada air. Pada air ini besaran DDT-nya hanya 0,00003 ppm. Nah, ketika dia masuk ke dalam rantai makanan sampai ke puncak, ini akan mengalami akumulasi sampai kamu lihat itu di rantai makanan puncaknya, di burungnya, ini mencapai 25 ppm. Ya, padahal di airnya tidak terlalu tinggi kandungannya, tapi karena masuk rantai makanan, itu yang akan menyebabkan akumulasi. Oke? Itu bahasan materi kita kali ini, sekaligus ini merupakan simpulan dari hasil presentasi kalian. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang penanggulangan limbah dan limbah itu seperti apa. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.